Masih ingat kisah orang yang suka baca kulhu? Dalam Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid, bagian akhir kitab, jilid terakhir. Kitab saya masih kitab kuning jadul, nggak ada nomornya ya. Kitabut Tauhid, Darul Fikr yang lama. Di situ disebutkan bahwa ada seseorang pemimpin perang, setiap kali mimpin sholat, selesai satu ayat dia tutup dengan kulhu. Bahkan beberapa rakaat itu cuma kulhu, kul wallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Akhirnya bikin yang di belakang bertanya-tanya, emang gak ada ayat lain? Kira-kira gitu ya. Kenapa sih ini orang bacanya ayatnya itu aja, Al-Ikhlas mulu. Pulang ke Madinah, sahabat-sahabat yang jadi makmum ini melaporkan apa yang dia lihat, padahal Nabi gak pernah menyuruh begitu. Ini artinya apa? Sahabat-sahabat itu menciptakan torikot-torikot ritual untuk dirinya. Ini dalil bahwa boleh seorang alim meramu dari dalil-dalil yang ada suatu amalan yang kemudian dia disiplinkan dan dia ajarkan kepada orang, disebut torikoh. Ini dalilnya. Apa kata Nabi? Coba tanya si fulan itu, kamu gak usah tuduh dia, tanya dia kenapa dia buat begitu. Jadi kita kalau ngikutin sunnah Nabi ini, kita nggak boleh ngejek orang ngamalin apa aja, Pak, nggak boleh ngejek. Kita konfirmasi, tabayun namanya. Kenapa sih kamu ngamalin ini? Sama orang yasinan kita tanya, kenapa kamu baca yasin? Ya. Sama orang ziarah beliau, karena di dalamnya ada sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha pengasih penyayang. Aku suka membacanya. Lalu dibawa lagi kabar jawaban itu ke Nabi. Nabi kemudian mengatakan, sampaikan kepadanya. Nabi padahal secara wahyu sudah tahu, tapi konfirmasi itu wajib. Maka mursyid-mursyid, ahli-ahli firasat, kita nggak boleh berhukum dengan kasyaf. Kita bolehnya berhukum kalau sudah konfirmasi. Nggak boleh berhukum, Pak, dengan ilham, nggak boleh. Dia harus berhukum dengan hasil konfirmasi. Walaupun antum sakti mandraguna, ya, nanti banyak salah. Tak kayak zaman pilpres kemarin lagi, ya. Ya. Banyak kan ilham-ilham muncul, tapi salah terjemah semua. Ilhamnya benar, terjemahannya salah. Ya. Apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah yang Maha Rahman mencintainya. Jadi supaya Bapak mulia di sisi Allah, maka rutinkan baca kulhu, Pak. Bapak sudah pensiun, Pak, ya? Sudah? Belum? Belum? Ya udah, musim libur Sabtu Minggu dan WFH, jangan kurang baca kulhu setiap sholat. Itu salah satu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jarang diketahui orang. Nabi itu habis sholat nggak hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33. Nabi itu setelah sholat kadang-kadang beliau menambahkan kulhu, kul a'udzu birabbil nas. Kalau bisa 11, Pak, habis sholat. Ini hari Sabtu nih, ya, hari Sabtu. Bisa nggak ngamalin ba'da sholat 5 waktu 11? Ustadz, angkanya dari mana? Udah ikutin aja. Ya. 11 itu menunjukkan banyak, diulang-ulang nggak? Seperti sahabat itu ngulang-ulang, kita ulang kisah itu kembali. Ini torikot, namanya torikot Al-Ikhlas. Sanadnya langsung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari langsung ke sahabat Nabi dan langsung di ACC Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, engkau dicintai oleh Allah. Itulah pengangkatan kewalian. Jadi teman-teman, wali itu diangkat, itulah wisuda kewalian. Jadi bukan wisuda-wisuda yang seperti antum bayangkan itu pengangkatannya begitu. Jadi sahabat-sahabat itu diangkat sama Allah, diangkat Rasulullah. Tinggi itu, Pak, makomnya. Tinggi nggak tuh makomnya? Tinggi. Bisa nggak diulang? Bisa. Karena setiap ulama itu akan mewarisi ilmunya. Semoga kita pewaris ilmu Thariqat Al-Ikhlas. Cobain, Pak. Kalau mau ngamalin juga nggak apa-apa. Ya, kalau saya suka baca Al-Ikhlas. Ya, kalau dulu masih remaja, tapi remaja saya udah nikah, Pak.
Saya ngamalinnya semalam 1000-an ya. 1000 kita ngamalin hampir tiap malam. Nah, sekarang karena sok sibuk nggak ngerjain sebanyak itu, tapi tetap kita baca.